Shalom jemaat Tuhan, pada PIK kali ini saya berikan tema luka hati yang kita ambil dari 2 Samuel 16 ayat 5-12. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat, Roh Penghibur membimbing kami yang mempelajari firman, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan urapi, supaya hamba-Mu bisa mengatakan hal-hal yang memang perlu dikatakan, dan hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi tiap kami, khusus yang sedang atau mungkin pernah mengalami luka hati ini. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Luka hati. Kita baca dalam 2 Samuel 16 ayat 5-13. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Ayat 9-12, lalu berkatalah Abisai anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa kau berbuat demikian? Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. So sekalian, kalau kita bicara soal luka hati, maka kita bertanya, apa sih penyebab luka hati? Yang pertama, sebagai manusia yang punya harga diri dan punya perasaan. Setiap kita punya harga diri dan setiap kita punya perasaan. Tidak seperti anjing ini ya yang sedang dilatih. Walaupun mungkin pada waktu sedang dilatih seringkali mungkin diomelin, dibentak oleh pelatihnya, ya, bahkan mungkin dipukul, tapi dia nggak sakit hati, ya. Anjing tidak sakit hati. Tapi manusia punya harga diri dan punya perasaan yang terkadang sakit hati. Ya. Yang kedua, penyebab luka hati adalah level rohani dan kepribadian yang belum dewasa. Semakin dewasa level seseorang, semakin ia bisa memahami orang lain karena dapat berempati. Memahami kenapa orang itu berbuat menyakitkan, mengecewakan, ya, berbuat atau mempunyai misunderstanding, salah mengerti kepada saya misalnya, ya. Tapi kalau orangnya punya kedewasaan level rohaninya, dia akan bisa memahami orang lain. Walaupun memahami tidak sama dengan menerima, bisa sudahlah, ya sudah aku terima, tapi minimal bisa memahami, ya. Dia bisa memahami mengapa orang itu berbuat demikian, walaupun sekali lagi memahami tidak sama dengan menyetujui tindakan orang itu, ya. Sekali lagi memahami tidak sama dengan menyetujui tindakan orang itu. Ya, ini adalah contoh daripada kisah yang sifatnya sejarah yang dikenal oleh banyak orang Kristen di dunia ini. Seorang yang bernama Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Kalau sudah pernah baca buku The Hiding Place, itu bicara soal Corrie ten Boom dan keluarganya. Ya. Nah, Corrie ten Boom ditangkap karena menyembunyikan orang-orang Yahudi Belanda karena kejaran orang-orang Nazi. Orang-orang Nazi benci sama orang-orang Yahudi, ya, sehingga mereka membunuh 6 juta lebih orang Yahudi. Dan ternyata keluarga Corrie ten Boom waktu itu menyediakan rumahnya untuk menyembunyikan beberapa orang Yahudi. Nah, setelah beberapa lama kejadian itu, akhirnya ketahuan
Ada orang yang memberitahu, ternyata keluarga itu menyembunyikan orang-orang Yahudi. Akhirnya orang-orang Yahudi itu ditangkap dan keluarga Corrie ten Boom juga ditangkap. Karena mereka berusaha melakukan penyembunyian orang-orang Yahudi itu. Ya. Nah, karena ditangkap mereka sampai dimasukkan atau dibuang ke kamp konsentrasi oleh Nazi. Ya. Selama 11 bulan Corrie ten Boom berada di kamp konsentrasi yang kejam itu. Dan selama di kamp konsentrasi, Corrie ten Boom kehilangan ayah dan saudari perempuannya yang meninggal di kamp konsentrasi itu. Cuma Tuhan memberikan hidup yang panjang bagi Corrie ten Boom sampai dia selesai 11 bulan dia keluar dengan anugerah, dengan mujizat Tuhan tentunya. Ya. Nah, Corrie sendiri diuji Tuhan. Diuji dalam hal apa? Diuji dalam hal memaafkan, mengampuni orang yang bersalah. Ya. Itu terjadi pada tahun 1947 setelah Corrie keluar dari kamp konsentrasi itu ya. Ketika Corrie berbicara di sebuah gereja di kota Munich. Ya. Pada akhir ibadah, seorang pria botak dengan mantel abu-abu melangkah maju menemui Corrie. Corrie mengenal pria itu dengan baik. Sangat dia kenal. Dia ingat siapa itu pria itu. Ya. Karena pria itu adalah salah satu penjaga paling kejam di penjara Ravensbrück itu. Ya. Yang mengejek para tahanan wanita saat mereka sedang mandi. Ya. Dan sekarang mantan petugas penjara itu mengulurkan tangannya kepada Corrie untuk menjabat tangan Corrie dan berkata, pesan yang bagus ibu. Betapa sukacitanya mengetahui bahwa dosa kita ada di dasar lautan karena Tuhan mengampuni. Itu kata pria itu. Wah, waktu Corrie melihat tindakan itu, dia tidak langsung dan tidak serta-merta menyambut tangan untuk berjabatan tangan dengan pria itu, sebab pria itu adalah mantan orang yang jahat yang pernah berbuat kejam kepada dia dan teman-temannya yang lain ya, di penjara ya. Lalu pria itu berkata, Anda menyebut Ravensbrück dalam kesaksian Anda, katanya. Saya adalah seorang penjaga di sana. Namun sejak saat itu saya telah menjadi orang Kristen, katanya. Dia sudah diubahkan. Mantan penjaga penjara itu sudah bertobat. Ya. Tapi pengalaman masa lalu tetap diingat oleh dia dan oleh Corrie. Ya. Saya tahu bahwa Tuhan telah mengampuni saya, kata penjaga itu, mantan penjaga itu, atas perbuatan yang kejam yang saya lakukan di sana. Tapi saya juga ingin mendengarnya dari bibir Anda, Ibu. Lagi-lagi tangannya itu terulur untuk berjabatan tangan. Dia berkata, maukah engkau memaafkanku, Ibu? Ya, tidak mudah ya menyambut tangan dari orang yang kejam, yang jahat, yang pernah begitu menyakiti dia dan keluarganya itu. Ya. Tidak mudah. Demikian juga Corrie. Tidak langsung dia dengan serta-merta menyambut tangan mantan penjaga penjara itu. Corrie ingat bahwa pengampunan adalah tindakan kemauan. Sekali lagi, pengampunan itu adalah tindakan kemauan. I want to forgive him. Ya, walaupun secara emosi, secara perasaan saya tidak mau, tidak senang. Tapi dengan kekuatan kasih Tuhan, saya mau ya, mau menolong, mau mengampuni dia dengan kasih Tuhan. Ya, sekali lagi, Corrie ingat bahwa pengampunan adalah tindakan kemauan, bukan emosi. Lalu Corrie berdoa dalam hatinya, Yesus, tolong aku. Tuhan tahu aku pernah disakiti, sangat disakiti oleh dia. Ya. Lalu dengan kekuatan Tuhan, setelah dia berdoa dalam hatinya, Corrie berkata, saya bisa mengangkat tangan saya. Sambil berlinang air mata, Corrie berkata, aku memaafkanmu
saudaraku, dengan sepenuh hati. Wah, saya bisa membayangkan Kori bisa berkata demikian. Wah, luar biasa, hatinya sungguh berat, sangat berat. Dia berlinang air mata, dia ingat saudarinya, dia ingat orang tuanya. Ya, tapi dia lebih ingat akan kasih Tuhan yang telah mengampuni dia. Ya, sehingga dia berkata, aku dengan pertolongan kasih Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, Kori berkata, aku memaafkanmu, saudaraku, dengan sepenuh hati. Bukan dengan setengah hati, tapi sepenuh hati. Nah, saudara lihat, inilah orang ini, pria itu ya. Untuk waktu yang lama, mereka berdua saling berpegangan tangan. Mereka mantan penjaga penjara dengan mantan tahanan, yaitu Ibu Kori itu. Di sini saya melihat bahwa Tuhan memberikan kemenangan bagi Ibu Kori. Kemenangan melawan kepahitan hatinya. Kemenangan melawan kekerasan hatinya. Kemenangan melawan semangat tuh mungkin mau balas dendam. Tidak. Tuhan berikan kemenangan. Dia bisa mampu memaafkan mantan penjaga penjara itu. Ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Iya. Bandingkanlah Tuhan Yesus sewaktu sangat dilukai. Lihat, kepalanya dikenakan mahkota duri, punggungnya penuh dengan luka-luka cambukan. Ya. Kemudian luar biasa, banyak darah keluar dari tubuhnya. Ya. Tuhan Yesus sewaktu sangat dilukai. Apa yang Yesus lakukan? Ia diam. Yesaya 53:7 dikatakan, ia yaitu Yesus bagaikan domba yang keluh di hadapan orang yang mengguntingi bulunya. Bagaikan domba yang keluh di hadapan orang yang mengguntingi bulunya. Yesaya 53:7. Tindakan Yesus yang diam itu bukan karena ia tidak mampu balas. Kalau dia mau balas gampang saja. Dia tinggal perintahkan malaikatnya untuk membunuh orang-orang yang menyakiti hatinya, yang menyakiti dirinya. Tapi Yesus tidak mau. Yesus menerima segala pengalaman yang pahit itu, yang menyakitkan itu dengan tenang. Ya. Dan satu statement yang bagus nih, hanya orang kuat yang bisa menahan diri. Makanya kalau ada sebagian orang yang nggak bisa tahan, dia bilang, aduh aku nggak tahan ya, aku harus pukul dia, aku harus balas dia, aku harus balas segala perkataan yang menyakitkan, itu. Ya, itu perkataan sebagian orang yang udah nggak kuat lagi menahan dirinya, menahan hawa nafsu balasnya. Ya, tapi hanya orang kuat yang bisa menahan diri. Ini penting sekali. Ya. Iya. Apakah penyebab luka hati itu? Yang pertama, perbuatan dan perkataan orang lain yang gak adil, yang dia rasa gak adil, gak pantas, gak hormat, berisi fitnah dan bersifat merugikan. Ya, itu penyebab luka hati yang pertama. Nah, saudara, saya ingin menunjukkan satu pengalaman yang benar terjadi. Bukan saya menjelekkan orang ini, tapi dia secara terbuka pernah menyaksikan di beberapa gereja, termasuk pernah menyaksikan di gereja kami di Semarang. Dan dia berasal dari Bali, ya, kemudian dia pindah ke Jakarta. Saudara lihat, inilah Ibu Maria namanya, ya, yang ada tanda panah kuning ini. Dia waktu sampai usia 17 dia bertumbuh menjadi seorang gadis yang cantik, pintar main piano, jago di sekolah. Tapi ternyata satu kali ada seorang pemuda dari suku tertentu, saya tidak perlu sebutnya namanya, suku itu ya. Diam-diam dia senang sama si Maria ini. Ya, tapi Maria waktu ngeliat, rupamu kok senang sama aku. Dia nggak gubris. Tapi pemuda ini tergila-gila dengan Maria. Ada satu kali pemuda ini dia
main magic ya. Dia pergi ke rumah Maria ya. Dan dia dibukakan pintu ya, tapi Maria tinggal pergi. Ya, emang dia nggak senang sama pemuda ini. Waktu Maria tinggal pergi, pemuda ini diam-diam menyelinap ke kamarnya Maria, kemudian menaruh opo-opo magicnya itu di bawah ranjang Maria. Waduh, waktu itu Maria belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Setelah dia tidur di atas ranjangnya itu, dia tergila-gila dengan laki itu. Wah, dia sangat tergila-gila, akibatnya dia nggak bisa konsentrasi belajar, sampai pokoknya selama setahun dia udah hidupnya dirusak oleh laki-laki ini. Ya, orang tuanya begitu, rasa aduh sedih melihat anak yang dulu pintar, yang cakep, yang cantik, yang jago main piano juga, sekarang sudah nggak karuan. Selama setahun, akhirnya orang tuanya berkata, sudah, mereka dengar bahwa magic itu bisa nggak ampuh kalau orang yang kena magic itu dipindahkan tempat tinggalnya. Akhirnya si orang tuanya berkata, udah kamu tak kirim ke Taiwan aja, ya ketemu dengan saudaramu di Taiwan itu. Ya akhirnya Maria dikirim ke Taiwan selama setahun, dan memang kuasa magic itu hilang karena sudah melewati laut ya. Nah selama setahun dia di sana ya, akhirnya sebelum dia pulang, dia nggak dikasih pulang ke Bali, tapi Maria dipertemukan dengan seorang laki-laki itu di sebelahnya ya, yang sudah lebih tua dari Maria, yang sedang mencari jodoh. Kemudian laki-laki ini diberitahu bahwa Maria pernah mengalami ini, kamu mau terima dia sebagai istrimu nggak? Oh mau, boleh saja. Akhirnya laki-laki ini menerima Maria sebagai istrinya. Jadi Maria dalam umur 19 tahun sudah menikah. Masih muda sekali ya, dengan seorang pria yang jauh lebih tua dari dia. Ya, mereka hidup di Jakarta. Mereka punya beberapa anak. Tapi Maria berkata, setiap malam ya, dia merasa sedih luar biasa karena dia lihat, dia terima berita dari mantan teman-temannya sekelas waktu lalu, mereka sudah kuliah, mereka bisa bebas, mereka bisa mengejar cita-cita, tapi Maria sudah disibukkan dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka. Ya, wah dia sedih, dia nangis terus, dan dalam hatinya timbul kebencian terhadap pria yang pernah berbuat jahat kepada dia. Dalam hatinya ada timbul suatu rencana, awas. Kalau aku balik ke tempatku, tempat asalku, aku akan cari laki-laki itu dan aku akan balas dendam ke dia. Wah, hatinya penuh dengan kebencian, dendam. Ya, kita bisa mengerti kebencian dan dendam yang Maria alami. Sampai karena setiap hari menangis, sampai Maria terkena sinusitis. Ya. Oh, dia begitu sedih. Ya. Nah, karena sudah bertahun-tahun mengalami memendam kebencian, dendam itu. Akhirnya pada satu kali ketika suaminya sudah tidur, anak-anaknya sudah tidur, Maria pergi ke kamar belajarnya. Ya. Di situ dia jam 12 malam, dia bertekuk lutut. Ya. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan kalau engkau ada, seperti yang aku dengar lewat guru-guru sekolah mingguku waktu lalu. Kalau engkau ada ya Tuhan, tunjukkanlah pertolonganmu kepadaku. Nyatakanlah kuasamu kepadaku. Angkatlah beban yang ada dalam hatiku ini. Supaya aku bisa memaafkan orang itu. Supaya aku bisa menjalani hidupku tiap hari dengan hati yang ceria. Oh Tuhan, dia menangis sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Luar biasa. Ternyata tengah malam itu Maria merasa satu beban yang seperti 1 ton yang menimpa dia diangkat oleh Tuhan. Setelah itu dia merasa ringan sekali. Dia bisa tertawa, dia bisa bersuka cita. Oh terima kasih Tuhan. Saya merasa hatiku ringan sekali. Ya. Oh dia bisa melihat suaminya dengan pandangan yang sukacita walaupun mereka sedang tidur ya, dengan anak-anaknya. Besok paginya dia ceritakan pengalaman itu kepada keluarganya. Puji Tuhan. Nah,
pada suatu kali, karena dia dari pulau itu, dia dengan keluarganya pulang kampung istilahnya. Ya, ketika dia pulang kampung, dia pergi ke satu toko buku. Dia lihat-lihat, cari-cari buku yang dia cari. Ketika dia memalingkan wajahnya, loh, dari belakang dia lihat ada seorang laki-laki. Dia seperti mengenal laki-laki ini. Ya, kemudian dia pelan-pelan dekati. Ternyata betul itu laki-laki yang pernah berbuat jahat, yang pernah mengotori dia. Ya. Lalu bagaimana sikap Maria? Karena Tuhan sudah tolong dia tidak lagi benci dan dendam kepada laki-laki itu, dan dengan tenang dia menyentuh laki-laki itu. Kamu ingat aku nggak? Wah, laki-laki itu langsung kaget. Kamu Maria ya? Iya, tenang aja, kamu gak usah takut. Aku nggak akan balas kepada kamu. Ya. Tapi aku mau menyampaikan kepada kamu sekarang. Aku sudah menerima penebusan. Aku sudah menerima kebebasan oleh kuasa Tuhan Yesus. Dan aku menganjurkan kamu bertobat. Terima Yesus sebagai juru selamat. Wah, dia bisa malah menginjili laki-laki itu. Ya, kemudian pengalaman itu dia sampaikan kepada banyak orang, banyak gereja yang dikenal waktu itu. Terus kalian puji Tuhan, ini satu pengalaman yang nyata dan jelas ya dari seorang yang bernama Maria. Puji Tuhan. Ya. Nah, terus kalian, kalau orang yang sudah dibebaskan dari Tuhan masih mengingat pengalaman waktu lalu, memorinya tetap ada, cuma sengatnya telah dicabut. Kalau memorinya ada dan sengatnya masih ada, setiap kali dia ingat langsung nafasnya terengah. Dia mau benci, dia mau balas dendam kepada orang itu. Tapi waktu Tuhan jamah Maria, ya, ingatannya masih ada, memorinya masih ada, cuma sengatnya telah dicabut oleh Tuhan. Ini penting sekali, ya, penting sekali. Terus sekalian, yang kedua, ada kebiasaan yang ditanamkan sejak kecil. Apa itu? Ada sebagian orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya, kalian jangan sampai dihina oleh orang lain ya. Wah, itu orang tuanya selalu ngajarin begitu kepada anak-anaknya waktu sejak mereka kecil. Jangan sampai dihina oleh orang lain. Jadi kalau akhirnya tertanam dalam pikiran anak itu, aku nggak boleh dihina oleh orang lain. Kalau aku dihina orang lain, aku akan balas dendam kepada dia. Ya, aku akan balas kepada dia. Iya. Terus ada sebagian orang yang pola hidupnya seperti Merak ini, supaya menyatakan show bahwa dirinya tuh hebat, seperti Merak ini, ya, hebat dalam studi, hebat dalam bisnis, hebat dalam pekerjaan, hebat. Wah, seperti burung Merak ini, ya. Juga ada orang secara psikologi seperti gini, sebenarnya ini seekor bebek, cuma dia menganggap aku bukan bebek, aku nih harimau atau singa gitu. Aku nih binatang yang ditakuti gitu ya. Ya walaupun dia bebek, tapi dia menganggap dia seperti singa atau harimau yang ditakuti ya. Iya. Jangan dasarkan harga diri Anda pada penilaian orang lain. Orang mempunyai pandangan, orang mempunyai filsafat hidup sendiri-sendiri, ya. Orang mempunyai satu pergumulan sendiri-sendiri. Jadi jangan dasarkan harga diri Anda pada penilaian orang lain. Dasarkanlah harga diri Anda pada penilaian Tuhan yang mencipta dan menebus engkau. Ini penting sekali. Ya, yang ketiga, kecewa karena nggak sesuai dengan kerinduan dan pengharapan. Pengharapannya sampai angka 9, 10, tapi hanya tercapai sampai 4, ya pasti kecewa banget. Aku prestasiku, ya, keluargaku yang kuharapkan sampai bisa buat aku bangga, tapi ternyata tidak. Ya, akibatnya dia kecewa karena nggak sesuai dengan kerinduan dan pengharapannya.
Dan hal itu, kegagalan itu, dia tidak bersiap diri, tidak bersiap hati untuk menerima kegagalan itu. Ya. Nah ini penting. Jangan harapkan orang lain, baik itu hamba Tuhan dan atau teman-teman di gereja, sebagai orang-orang sempurna. Ya, pendeta pun nggak sempurna, saya nggak sempurna. Ya, bahkan orang tua juga nggak sempurna. Teman-teman di gereja katanya gereja mengajarkan hidup yang baik. Ternyata kok dia begitu, ternyata dia bisnisnya kok begitu, padahal dia orang Kristen. Ya itu. Jadi jangan harapkan orang lain, baik itu hamba Tuhan dan teman-teman di gereja sebagai orang yang sempurna. Ya, kalau disakiti orang lain, ingatlah, mungkin kita juga pernah atau sering menyakiti orang lain. Ya, baik sengaja atau tidak sengaja. Jadi seringkali orang menganggap dan meminta orang lain untuk sempurna, padahal diri kita sendiri juga nggak sempurna. Ya, kalau kita disakiti orang lain, ingatlah, mungkin kita juga pernah atau sering menyakiti orang lain, baik sengaja atau tidak sengaja. Jadi maksudnya itu fair lah, cengli lah itu. Ya. Oke, kita lihat teladan Daud dalam menghadapi penghinaan. Ya, teladan Daud. Ya. Ya, walau sukses, Daud pernah mengalami beberapa tragedi yang sangat menyakitkan hati dalam hidupnya. Sangat menyakitkan hati. Nah ini penting sekali. Orang yang sukses adalah ia yang pernah mengalami banyak kegagalan dalam hidupnya, tapi tetap ulet dan keluar sebagai pemenang. Jadi kalau kita melihat orang sukses, jangan kita anggap orang sukses nggak pernah gagal. Oh, justru orang sukses banyak mengalami kegagalan, cuma mereka tidak menyerah pada kondisi itu. Mereka tetap berusaha, tetap bersandar pada Tuhan. Akhirnya mereka mempunyai sikap yang ulet, dan dengan pertolongan Tuhan mereka keluar sebagai pemenang. Iya. Yang pertama, Daud pernah beberapa kali mau dibunuh oleh Raja Saul. Ya. Yang kedua, ia pernah dikudeta oleh Absalom, anak kandungnya sendiri. Ini menyakitkan sekali ya, sangat menyakitkan. Anak kandungnya sendiri pernah mengkudeta dia, namanya Absalom. Nah, kita melihat sifat hinaan dari orang-orang jahat. Ya, sifat hinaannya seperti apa sih? Ya, ini seperti kita lihat orang dalam yang terjadi pada diri Daud, yang sewaktu dia harus mengungsi karena mau dibunuh oleh Absalom. Ya. Orang yang menghina itu, ya, senang melabelkan dengan panggilan buruk. Ya. Dikatakan Daud disebut sebagai penumpah darah, orang dursila. Ya, itu sebutan yang sungguh menyakitkan. Ya. Iya, sebenarnya tujuan daripada penghinaan adalah apa? Untuk memprovok emosi saja. Ya, orang lain yang menghina kita, mereka mau memprovok emosi kita. Iya. Yang kedua, dengan hinaan itu mereka mau menyebar fitnah di hadapan banyak orang. Ya. Nah ini. Padahal Daud telah berbuat baik kepada Saul. Ya, Simei itu kan keturunan dari keluarga Saul ya. Padahal Daud pernah berbuat baik kepada Saul. 2 kali ia membiarkan Saul hidup dan memelihara keluarga Saul. Lihatlah 2 Samuel 9 ayat 3. Kemudian berkatalah Raja Daud, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Walaupun Saul pernah beberapa kali mau bunuh Daud ya, tapi Daud membalasnya dengan sikap yang kasih. Ya. Lalu berkatalah Ziba kepada Raja Daud, masih ada seorang anak laki-laki dari Yonatan yang cacat kakinya. Ya,
dan Daud menolong dan merawat akan anak laki-laki Yonatan ini, ya. Yonatan adalah keturunannya Saul, ya. Nah, yang ketiga, Simei itu dia menyalahgunakan nama Tuhan untuk mendukung kebenciannya pribadi kepada Daud, ya. Simei berkata, Tuhan telah membalas kepadamu. Wah, dia pakai nama Tuhan, ya. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah serahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Waduh, menyakitkan sekali, ya. Daud sedang meninggalkan istana, ya. Dia harus meninggalkan itu karena dia mau dibunuh oleh Absalom anaknya sendiri, ya. Dan udah gitu dia ketemu sama Simei, dan Simei begitu menfitnah dia luar biasa, ya. Simei dalam fitnah ini berani memakai nama otoritas Tuhan untuk sesuatu yang belum tentu benar. Nah, sebagian orang untuk mendukung pernyataannya dia pakai otoritas Tuhan, pakai nama Tuhan, walaupun belum tentu perkataannya benar, ya. Ya, kita perlu ingat Keluaran 27. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, apalagi nama Tuhan dipakai untuk kebencian. Ya, kita pakai nama Tuhan untuk menista, memfitnah orang lain. Ya, nggak boleh. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, yang keempat, Simei itu langsung memvonis Daud. Ya, dia bertindak seperti Allah. Dia berkata apa? Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Waduh, dia bertindak seperti Allah yang langsung memvonis, ya. Padahal pengalaman itu kan belum titik akhir, masih dalam proses, ya. Tapi dia sudah mengambil kesimpulan, udah selesailah kekuasaan Daud, ya. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Simei tidak memberi kesempatan lagi bagi Daud untuk bertobat. Dia langsung memvonis, ya. Iya. Dan Simei ini ternyata orang yang pengecut. Dia melakukan perkataan-perkataan jahat itu, dia katakan sambil berada di seberang, ya, seberang sungai. Ya, jadi ada jarak, ya. Ia menyerang pada saat kondisi Daud sedang lemah, sedang mengungsi. Ya, inilah biasanya orang-orang tertentu yang bermasalah, yang menyerang atau memfitnah orang lain tuh sebenarnya orang-orang yang pengecut, ya. Ya. Nah, ini kita perlu pahami, ya. Seperti Simei itu, ya. Nah, kita lihat gambar anjing ini. Anjing kecil biasanya menggonggong lebih keras dan lebih sering, ya. Padahal kalau kita dengan berwibawa kita hardik anjing itu, langsung anjing itu lari, ya. Karena dia kecil, tapi biasa anjing kecil tuh cerewet, gonggongnya lebih sering, ya, dan lebih nyaring. Tapi kalau anjing besar nggak usah banyak gonggong, cukup dia menggereng gitu langsung dengan ancang-ancangnya kita sudah takut. Ih, anjing besar, ya. Nah, biasanya orang yang sering kali bicara atau mengkritik orang lain dalam tanda kutip, ya, dalam hati kita saja kita sebut, ini anjing kecil ini. Jangan kita ucapkan, kita hanya dalam hati saja kita berkata, ini anjing kecil nih, ya, yang ribut gonggong tapi sebenarnya nggak berani, ya. Nah, Simei itu orang yang oportunis, ya. Oportunis adalah orang yang selalu berpihak pada orang yang sedang kuat untuk mencari keuntungan daripadanya. Ternyata ada contoh lain selain Simei. Orang yang oportunis itu orang yang selalu berpihak pada orang yang sedang dalam posisi kuat untuk mencari keuntungan daripadanya, ya. Siapa tuh? Ya, lihat dalam pasal 16 ayat 17 sampai 19 2 Samuel. Berkatalah Absalom kepada Husai, ini seorang lain yang bernama Husai, ya. Inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu?
Mengapa kau tidak berani sertai sahabatmu itu Raja Daud itu ya. Ya. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom yang berusaha mengkudeta Daud ya. Tidak, tapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku. Wah, langsung dia berjanji kesetiaan kepada Absalom, Husai ini ya. Dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula kepada siapakah aku memperhambakan diri, bukankah kepada anaknya itu, kepada Absalom ini. Jadi langsung si Husai ini orang yang oportunis sekali ya, selalu berpihak pada orang yang sedang dalam posisi kuat untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri ya. Dalam hidup kita pun juga sama ya, ada sebagian orang yang oportunis saja. Kita perlu hati-hati ya. Ya, kita perlu hati-hati, berbijaksana dengan pembelaan dari orang yang sepertinya menyayangi. Ya, dia sedang membela, tapi dalam tanda kutip ya, pembelaan dari orang yang menyayangi. Lihat 2 Samuel 16 ayat 9. Ya, membalas dengan perkataan yang sangat kasar. Ya, itu yang dilakukan oleh prajuritnya, pemimpin, panglimanya Daud, ya, yang bernama Abisai. Ya. Abisai berkata kepada Daud, ya, dia menyebut Simei itu sebagai anjing mati. Anjing itu di kalangan orang Israel sebagai binatang haram, plus sudah jadi mayat mati. Jadi itu perkataan yang sangat merendahkan Simei itu ya, yang dikatakan oleh Abisai itu. Iya. Langsung Abisai berkata, biarlah aku menyeberang sungai ini, aku akan balas, aku akan bunuh ya Simei itu, aku akan penggal kepalanya. Wah, nampaknya sikapnya daripada Abisai itu sepertinya kok, wah luar biasa, setia sekali sama Daud ya. Tapi ternyata perkataan daripada Abisai tidak diterima dengan positif oleh Daud. Ya. Nah ini penting, hati-hati. Reaksi yang berlebihan dan kasar terhadap suatu hinaan, ini penting ya. Kalau kita mendapatkan hinaan, kalau kita berpunya satu reaksi yang berlebihan terhadap hinaan itu, bahkan kasar, ya. Reaksi yang berlebihan dan kasar terhadap suatu hinaan sering membuat masalah menjadi lebih runyam dan lebih sulit untuk diselesaikan. Ya, masalah pertamanya nggak runyam, kecil aja. Tapi kalau kita bereaksi secara berlebihan, akibatnya menimbulkan masalah yang lebih runyam, lebih sulit untuk diselesaikan. Ya, hati-hati. Hati-hati dengan efek samping, side effect, efek samping yang sering lebih berat daripada masalah yang semula. Kita harus hati-hati itu ya, hati-hati dengan efek samping itu. Ya. Iya, teladan sikap Daud terhadap hinaan Simei. Yang pertama, bersikap tenang. Dia tidak terprovok dengan hinaan itu. Walau dikutuki, sebagai raja dikutuki, dilempari dengan batu dan penuh dengan debu. Wah, secara manusia, apalagi sebagai seorang raja, dia sangat merasa dihina oleh Simei itu ya. Tapi dia tetap tenang, tidak terprovok dengan hinaan itu. Ya. Iya, ini bagus sekali ya. Level iman dan pribadi seseorang terlihat dari reaksi pertama atau reaksi cepat terhadap hinaan orang lain itu. Ya, waktu Tuhan kita Yesus dihina luar biasa, waktu sedang memikul salib, waktu dia disalibkan, wah dihina luar biasa. Tapi Yesus tetap tenang. Ya. Memang level iman dan pribadi seseorang terlihat dari reaksi pertama, the first reaction atau reaksi cepat terhadap hinaan orang lain. Kalau orang itu
yang sebelumnya dipuji-puji, wah orang itu rohani, tapi waktu sekali dia dengar hinaan orang lain, langsung dia mau balas dendam, langsung dia mulai menghina balik orang yang menghina dia. Itu kita bisa menilai, ternyata dia tidak sedewasa anggapan kita sebelumnya. Ya, orang yang dewasa imannya akan tetap tenang, ya, seperti Yesus itu. Ya. Iya, yang kedua, tidak membalas dengan sikap kasar, tetapi diam. Nah, ini nggak mudah ya. Ya. Kita dihina, kita diucapkan hal-hal yang tidak benar ya, kita langsung mendidih ya, mau balas ya. Tapi kalau kita balas itu menunjukkan kekurang bijaksanaan kita, kurang dewasanya kita ya. Tidak membalas dengan sikap kasar tapi diam. Ini bagus sekali. Sikap diam Daud menjadi seperti tembok yang memantulkan fitnahan Simei kepada dirinya sendiri. Ya, misalnya ambil contoh, kita masuk ke dalam satu gua. Ya, kita ngomong, kita berteriak, kamu jahat. Ternyata gua itu memantulkan perkataan kita. Kamu jahat, dipantulkan, kamu jahat. Kamu tidak baik, dipantulkan, kamu tidak baik. Kamu bohong ya, dipantulkan, kamu yang bohong. Nah, kamu bohong. Ya. Jadi saudara sekalian, Daud, di sikap diamnya Daud menjadi seperti tembok yang memantulkan fitnahan Simei kepada dirinya sendiri. Ini penting sekali. Ya. Yang ketiga, menerima proses dan disiplin dari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Daud menerima proses dan disiplin dari Tuhan. Ya, lihat 2 Samuel 12 ayat 10-12. Ya. Dosa Daud diampuni Tuhan. Ya, kalau seorang berbuat dosa, bertobat minta ampun, dosanya diampuni Tuhan. Tetapi akibatnya tetap harus orang itu tanggung. Seperti Daud juga menanggung akibatnya. Ya, dia telah berzina dengan istri seorang prajuritnya, ya dia mohon ampun, Tuhan ampuni, coba akibatnya ya harus Daud tanggung. Ya, harus hati-hati kita. Kita berbuat dosa, kita bertobat, Tuhan mengampuni kita. Tapi akibatnya kita perlu tanggung. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Ya, kita perlu hati-hati dengan sikap seperti gini. Ya, kita harus hati-hati bersikap, berkata-kata agar sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ya. Iya, yang keempat. Daud percaya bahwa semua itu adalah atas izin bahkan perintah Tuhan kepada Simei. Ya. Dikatakan ini tertutup ya. Biarlah ia mengutuk ya sebab Tuhan telah berfirman kepadanya demikian. Ya, Daud langsung menghubungkan itu. Kalau Simei bersikap demikian yang jahat kepada Daud, Tuhan izinkan Simei mengatakan itu untuk memproses Daud juga. Ya. Yang kelima, tetap berharap kepada kemurahan Tuhan. Ya. Ya, dikatakan mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaranku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Ini masih pengharapan daripada Daud. Ya, oke lah, aku tetap tenang mendengar kutukan-kutukan itu. Ya, mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaranku ini karena aku sudah bertobat dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Iya, jangan membesar-besarkan masalah. Masalah itu sudah cukup besar, jangan dibesar-besarkan lagi. Tapi tetap mempunyai pengharapan akan kasih Tuhan yang mau mengampuni dan menolong, memulihkan kita. Puji Tuhan. Ya. Sering diri sendiri menghukum diri lebih keras daripada orang lain menghukum. Yaitu, sering kita menghukum diri sendiri lebih keras daripada orang lain menghukum. Tuhan sudah ampuni kita, tapi terkadang diri sendiri belum bisa mengampuni diri.
Sekali lagi ya, Tuhan sudah ampuni kita, tapi terkadang diri sendiri belum bisa mengampuni diri. Yang berikutnya adalah belajar memaafkan. Ini satu hal yang penting ya. Nah, tapi Daud ternyata bersikap cerdik. Kita kan harus tulus dan cerdik ya. Kita harus bersikap cerdik terhadap penjilat. Ya. Orang yang oportunis yang hanya selalu mencari kesempatan untuk kepentingan sendiri saja, itu oportunis ya. Itu orang oportunis gak tulus dan gak setia. Ya, dia hanya oportunis ya. Sehingga kita harus bersikap tulus seperti merpati, tetapi cerdik seperti ular. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita ya. Nah inilah Salomo ya dinasihati oleh Daud pada waktu Daud sudah tua ya. Salomo yang akan melanjutkan pemerintahan kerajaan itu ya. Daud berpesan kepada Salomo, hati-hati dengan si oportunis ini, itu Simei ya. Ya. Dia berkata, lalu kemudian Salomo yang bijak memanggil Simei ya. Sesudah itu raja memanggil Simei lalu berkata kepadanya, buatlah rumah untuk dirimu di Yerusalem ini. Ya. Oke, silakan buat rumah untuk dirimu di Yerusalem ini. Tinggallah di situ dan jangan keluar dari kota. Itu kata Daud perkataan daripada Salomo kepada Simei. Ya. Kalau kau berani keluar dan pergi melewati anak sungai Kidron, kau harus dibunuh. Ya, karena ini Simei, dia melihat bahwa Simei itu nggak tulus orangnya. Ya, memang kalau kita lihat dalam pasal selanjutnya, Simei melanggar akan perjanjian itu, akhirnya dia dibunuh. Ya. Sekali lagi saudara-saudara, kita perlu berbijaksana. Bukan berarti kita membunuh orang yang nggak tulus hati, tapi kita harus berbijaksana, tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Ya. Iya. Ada satu lagu yang bagus ya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Puji Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk firman yang kami sudah pelajari pada saat ini. Tuhan, seringkali kami juga mengalami pergumulan berat yang seringkali mengecewakan kami, Tuhan. Tolong kami untuk bersikap seperti Daud, yang bersikap dengan bijak, dengan tenang, menghadapi semua tantangan. Karena kami yakin Tuhan punya rencana yang indah di balik semua tantangan ini. Terima kasih Tuhan, kuatkan, teguhkan hati kami, berikan kami penghiburan dan berikan kami hikmat. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.